Video kali ini adalah pembuatan tutorial Querypot. Pertama, ketik Querypot di akun Google, kemudian Querypot yang muncul pada bagian pertama, itulah yang kita klik. Selanjutnya, kita akan diberikan pilihan masuk atau daftar dengan gratis. Jika teman-teman belum memiliki akun, kliklah daftar gratis. Kita harus mengisi beberapa pilihan. Yang pertama, peran apa yang Anda gunakan untuk Querypot. Saya memilih guru. Selanjutnya, di mana negara mengajar, saya pilih Indonesia. Selanjutnya kita mengisi nama sekolahmu. Jika teman-teman punya nama sekolah resmi boleh diisi, namun di sini saya akan membuat nama sekolah samaran dulu. Selanjutnya mata pelajaran apa yang Anda ajarkan. Saya ingin mengajarkan ekonomi, namun tidak ada di pilihan, jadi saya memilihnya ke dalam studi sosial. Nah, pilihannya Anda mengajar di kelas berapa? Karena saya patokannya ingin mengajar di SMA, jadi saya pilih kelas 12, 11, dan 10. Klik berikutnya. Nah, Anda berencana menggunakan Querypot untuk apa? Saya memilih untuk umpan balik segera pada tulisan siswa. Bisa juga untuk menggunakan interaktif AI. Teman-teman juga bisa pilih lainnya dengan mengisi opsinya dan klik berikutnya. Nah, ini adalah pertanyaan terakhir, di mana Anda mendengar Querypot. Jadi saya ingin mengisi dengan referensi rekan kerja. Dan selesai. Itulah langkah-langkah untuk daftar secara gratis. Selanjutnya, kita akan berada di menu masuk. Kita akan masuk menggunakan akun Google yang sudah kita daftar tadi. Selanjutnya akan ada menu Create Lesson, itu yang akan kita klik untuk membuat media pembelajaran. Nah, Querypot memberikan beberapa media pembelajaran sebagai opsi. Saya di sini memilih Generate a Lesson. Nah, untuk membuat Generate a Lesson, kita disuruh mengisi topik. Jadi saya ingin membuat topik yang sama dengan video sebelumnya tentang badan usaha milik negara atau BUMN. Nah, di topik ini saya mau mengisi tentang pengertian, tugas, fungsi, dan regulasinya. Teman-teman boleh menambahkan lebih atau kurang tergantung kebutuhan pembelajaran teman-teman sekalian. Nah, ada juga pilihan kelas berapa yang mau diajarkan. Saya pilih di kelas 11. Dan bahasa digunakan juga boleh teman-teman atur sesuai dengan bahasa yang Anda gunakan dengan siswa. Kemudian kita disuruh itu menambahkan addition kriteria. Ini termasuk opsional ya teman-teman, boleh diisi atau tidak. Namun di sini ingin saya isi dengan kriteria 3 soal isian, 4 soal pilihan berganda, dan 3 soal pilihan antara benar dan salah. Selanjutnya boleh kita klik Get Lesson. Nah, Querypot akan memproses permintaan kita untuk membuat suatu media pembelajaran seperti bentuk PPT. Nah, ini dia teman-teman bentuk PPT yang dihasilkan oleh Querypot. Memiliki beberapa banyak slide, sudah berisi dengan materi-materi yang inti dan beberapa pertanyaan yang mampu mengasah kemampuan siswa. Untuk memulai kelas, kita klik Start Now. Di situ kan ada dimunculkan kode. Nah, kode ini akan kita berikan kepada siswa agar mereka bisa masuk. Kebetulan ini adalah tutorial, jadi siswa yang saya buat itu cukup 1 saja. Selanjutnya siswanya sudah masuk. Kita klik Start untuk memulai pembelajaran. PPT yang pertama itu menunjukkan cover materi apa yang akan kita pelajari seperti badan usaha milik negara. Dan tujuan pembelajarannya memahami tugas dan fungsi BUMN. Nah, dimunculkan itu pertanyaan pertama untuk mengasah minat dulu, mengasah bacaan siswa tentang BUMN. Nah, kita setting waktunya sekiranya 1 menit 30 detik cukup, start activity, dan siswa akan menjawabnya dalam waktu 1 menit 30 detik. Kita percepat videonya. Kita bisa melihat jawaban siswa
dari mengklik start voting. Setelah klik start voting, hasilnya akan terlihat beberapa jawaban siswa. Karena kebetulan siswa yang saya buat satu, jadi jawaban itu hanya satu saja. Selanjutnya, pilih kanan yang merah untuk slide berikutnya. Nah, selain pertanyaan dibarengi dengan materi. Selanjutnya ada pertanyaan lagi yang harus dijawab oleh siswa dalam bentuk isian juga. Kita atur lagi waktunya supaya dijawab oleh siswa. Jawaban sudah dikirimkan oleh siswa, kembali lagi kita lihat give feedback-nya untuk melihat jawaban mereka sudah sejauh mana pemahamannya tentang BUMN tadi. Setelah itu, kita boleh melanjutkan kelas lagi dengan mengklik tanda panah berwarna merah di sebelah kanan. Ada kembali materi, itu yang akan kita jelaskan. Kemudian ada lagi pertanyaan tentang gambarkan struktur dan fungsi utama dari sebuah BUMN. Jadi teman-teman, Querypot ini memberikan kita kesempatan untuk bertanya pada murid, bukan hanya dalam bentuk pertanyaan isian, namun bisa juga berbentuk pertanyaan yang harus digambarkan oleh siswanya. Jadi kita lihat jawabannya, give feedback, bahwa sudah ada bukti bahwa jawaban siswa itu berbentuk gambar. Ini pertanyaan berupa pilihan, jadi siswa diberikan memilih. Kita atur lagi waktunya, sekiranya 30 detik cukup. Start activity, kemudian siswa akan menjawab dengan cara memilih antara ya, tidak, dan kadang-kadang. Kita lihat bahwa jawaban siswa adalah ya, karena tadi siswanya hanya satu. Kita klik kanan. Selanjutnya pertanyaan isai lagi yang akan dijawab siswa. Begitu. Itulah teman-teman penggunaan Querypot. Jadi dibarengi dengan materi yang disampaikan guru, ada juga pertanyaan tentang materi-materi yang sudah diajarkan supaya melihat dan mengukur bagaimana siswa memperhatikan kelas selama proses pembelajaran dan sudah sejauh mana mereka memahami materi yang disampaikan oleh guru. Nah, jika sudah sampai di PPT terakhir, kita akan diberikan pilihan akan mengakhiri kelas atau mengklik end atau tidak. Nah, saya sudah mengakhiri kelas, jadi saya mengklik end. Nah, akan muncul di Querypot-nya sendiri tabel untuk penilaian siswa yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, itulah cara Querypot memberikan media pembelajaran yang interaktif antara guru dan siswa dan memberikan cara kepada guru mengukur kemampuan siswa. Terima kasih.